on, let's praise Jesus. We praise you, God. Hallelujah. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you are worthy. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. Sweetest name I know. Your name is great. Your name is wonderful. Your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free. Now I am saved. Now I will sing for you are worthy. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. Only you, Jesus. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Jesus, your love is unending. Your grace. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know. Selamat hari Minggu Jemaat Gilgal. Shalom. Sekali lagi lebih antusias. Shalom. Bolehkah sekali lagi tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan kita yang baik. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebab hari ini ada sukacita yang besar Tuhan nyatakan di tempat ini. Amin. Mari siapkan hatimu. Ini setiap kami Tuhan. Siang hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang siap. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Hari jemaat Tuhan kita mau bertepuk tangan bagi Dia. Sebab oleh anugerahnya kita ada sampai hari ini, amin. Come on. Kami mau melompat bagi Engkau Tuhan. Come on. Katakan pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan ku dan
muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kasih Tuhan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya perabu, satu-satunya perabu. Takkan tahu bagi hidup. Let's go. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan Tuhan, come on. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Lagi jemaat Tuhan katakan bersorak-sorai, Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. With one voice Jesus, we praise you this place. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Bersamakan jiwa kita. Dengan imanmu katakan satu-satunya, satu-satunya peneru. Takkan mau bangkitkan hidup. Siap ulangan buat Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Oh, wow. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Kalau sama-sama kita bertepuk, ikuti ramai ya, come on. And let the music praise Jesus. Kasih yang terbaik bagi Tuhan kita, come on. Biar segala yang bernapas belakang memuji di hadapan Engkau Tuhan. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, kemenangan sudah menjadi bagian kami. Amin. Come on. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Yes. Dia perlindungan dan pengharapan. Lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Bersama kita, kami terima kemenangan di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan ikatan harapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, 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 terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya Raja di atas segala raja telah bertahta di tempat ini dan menikmati pujian kami. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu, kami telah diselamatkan, kami telah dibaharui Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kasih dan anugerah-Mu kami ada. Thank you Jesus.
sembah Kau Allahku. Kami rindukan Engkau. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, yes, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan yang baik. Thank you Jesus. Kami bersyukur Bapa buat kasih anugerah-Mu, Tuhan, buat kebaikan-Mu bagi kami. Lagi jemaat Tuhan katakan, yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Come on. Yang ku pegang. Nyanyikan dengan percaya Bapak Ibu Saudara. Hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku.
kebaikan-Mu, buat segala perbuatan yang ajaib. I thank you Lord, I thank you Lord. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan irama musik yang tenang, kami mau terus menikmati diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada damai Tuhan. Thank you Jesus. Come on, enjoy the presence of God. Dia ada di tempat ini. Nikmati pujian-Mu, bawa korban syukur-Mu bagi Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Ini syukur kami jangan ada yang diam. Angkat sembah syukur-Mu bagi Tuhan. Sebab Dia teramat baik, Dia teramat baik bagi Kau. Oh, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Kau Bapa. Sungguh ajaib perbuatan. Bulan terakhir, di minggu terakhir di bulan Januari Tuhan, kami boleh berdiri tegak di hadirat-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Dan kami beriman teguh Tuhan, walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun badai itu terus datang, tapi kami tidak akan takut, sebab kami percaya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa, yes. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Thank you Jesus. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, tetap percaya. Rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah. Amin. Iman yang aku pegang. Amin. Bolehkah kasih tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. Lagi jemaat Tuhan, dengan iman kita mau nyanyikan pujian ini, katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, yes, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, Kau beserta kami Tuhan. Asal Kau di sampingku. Amin.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat Yesus Tuhan. Yes. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah raya GB Gilgal ibadah yang kedua. Dan mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GB Gilgal. Ada barcode yang bisa di-scan di layar. Bila ingin mengenal GB Gilgal lebih jauh atau ingin dilayani lebih lagi, nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan menghubungi Bapak Ibu semuanya. Dan kita punya nilai yang dibangun di GB Gilgal yaitu family. Dan biarlah ini bukan hanya sebuah nilai yang tidak dihidupi, tapi kami mau bahwa nilai ini dihidupi. Untuk itu ada waktu 1 menit dari sekarang untuk kita ketemu orang yang belum kita kenal. Kita kenalan dulu dan tanyakan lagu rohani favoritnya apa. Family time dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih buat kerjasamanya dan saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Ibadah raya minggu kita tanggal 1 Februari. Gak terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2026 dan kami mengundang untuk bisa hadir dalam ibadah raya GB Gilgal yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa mengikuti ibadah nanti di minggu depan dengan kita akan melakukan perjamuan kudus. Pengumuman berikutnya adalah bagi anak-anak youth yaitu SMP dan SMA pada tanggal 14 Februari nanti kita ada event spesial Valentine. Mana anak-anak youth? Oke. Dan tema kita adalah Asmara Gen Z. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang punya anak-anak di usia SMP, SMA, diajak anak-anaknya untuk hadir dan kita akan belajar bersama-sama apa sih itu asmara gitu ya. Dan karena anak-anak kita kan ya gitulah ya. Oke, pengumuman selanjutnya adalah mohon tidak mengaktifkan hotspot di handphone kita. Karena hotspot itu akan mengganggu signal mic kita dan kami minta kerjasamanya untuk Bapak Ibu saudara-saudara tidak mengaktifkannya. Dan saya mengundang sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut kebenaran firman kita pada hari ini yang akan dibawakan oleh koordinator 1 ibadah di GB Gilgal yaitu Bapak Santo. Berdiri, kita akan berdoa dulu sebelum masuk dalam firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh menikmati kasih setia Tuhan, pujian, penyembahan sudah kami naikkan Bapak. Biar itu menjadi dupa yang harum buat di hadapan-Mu. Kau juga berkati Tuhan pelayan-pelayan yang sudah melayani kami Tuhan, yang ada jemaat Tuhan. Kami siap untuk diisi oleh firman-Mu. Hamba-Mu terbatas yang akan menyampaikan apapun yang sudah disediakan Tuhan. Biar Kau urapi, biar kami boleh sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mau belajar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Sebelum saya mulai dengan firman Tuhan, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, yang tadi malam sudah sedia baju buat ibadah siapa? Jujur ya? Oh iya, ada berapa ya? Oke. Saya tanya begini karena apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin ini adalah tanda-tanda orang yang suka ya datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ya,
Gimana dengan yang lain? Sebentar tolong belajar sama-sama tentang home sweet home, yaitu gereja yang menjadi kesukaan. Ini ada tema besarnya, tema ya. Ini home sweet home ya, ini rumah Tuhan yang menjadi kesukaan. Mau toh? Gereja ini menjadi kesukaan, di mana tempat kita beribadah menjadi kesukaan. Kita akan sama-sama belajar. Saya buka satu firman di Mazmur 84 ayat 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Firman Tuhan. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Begitu powerful firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Buat kita pelajari kenapa 1 hari di pelataran Tuhan lebih penting daripada 1000 hari di tempat lain Bapak Ibu Saudara. Ini yang menyampaikan ini, yang menulis ini adalah Bani Korah, yaitu satu tim yang dimana dia menyembah Tuhan, yaitu di rumah Tuhan. Rumah Tuhan pusatnya di Israel itu dia di Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Ini dia tulis ini, waktu itu dia lagi mengembara, ada melakukan segala tugas yang agak jauh daripada rumah Tuhan. Dia rindu Bapak Ibu Saudara, maka dia tulis di sini buat mengingatkan kembali Bapak Ibu dan saya bahwa rumah Tuhan itu mesti orang cintai. Jadi hal kesukaan. Hari-hari gimana kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah melihat gereja, malas, hujan, mudah-mudahan hujan deh. Ada yang begitu loh, ada yang begitu. Mudah-mudahan hujan, sedikit lagi mudah-mudahan hujan Jo. Atau mudah-mudahan nggak dapat gokar, ada nggak yang begitu? Ya, seharusnya kita mesti belajar kepada Bani Korah ini. Dia menulis firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, dia bilang 1 hari, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Dia tambah lagi di pelataran seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kan di pelataran bukannya kalau yang zaman dulu itu sini ruang Maha Kudus, sini pelataran Bapak Ibu Saudara. Seperti ini. Cuma Tuhan. Ya, bagaimana lagi coba? Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini artinya apa? Di ambang pintu itu memang merendahkan diri sekali Bapak Ibu Saudara. Ini tim Bani Korah ini begitu rendah hati. Biar di situ aja, yang penting dekat dengan rumah Tuhan. Bayangkan aja segitunya. Sayangnya kepada Tuhan seperti itu. Apalagi ada rumah Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi, saya kasih judul tadi adalah rumah Tuhan yang menjadi kesukaan. Kenapa saya nggak tulis gereja yang menjadi kesukaan? Saya tulis rumah Tuhan, bahwa kita sadar bahwa kita datang beribadah. Di mana kita ada ibadah itu ada rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Rumah Tuhan tahu. Rumah Tuhan berarti yang tinggal siapa? Yang bertata siapa? Tuhan. Ya, saya punya pengalaman ya 15 tahun yang lalu, saya waktu itu dipercayakan untuk membawa firman Tuhan, ya dikasih jadwal, dibilang jam 3 hari Jumat, itu tepatnya hari Jumat jam 3 sore. Saya jam 3 sore semua, waktu dikasih tugas dari minggu-minggu lalu saya sudah persiapkan semua khotbah yang ada, bahannya udah selesai. Saya datang lebih cepat Bapak Ibu Saudara. Jam 3, saya jam 2.45 kalau nggak salah saya udah duduk di sini. Ya, kayak ibadah lah, saya duduk di situ sendiri. Yang lain cuma terima tamu di ujung sana, saya duduk sendiri. Ya nggak apa-apa duduk sambil pelajari itu firman Tuhan supaya saya sampaikan nggak asal-asalan Bapak Ibu Saudara. Sudah selesai jam kurang-kurang hampir jam 3, hamba Tuhan yang mengundang saya, ya ibu pendeta, dia lihat dari jarak jauh, ternyata Bapak Ibu Saudara dilihat ada 2 orang. Waktu itu saya duduk, ada satu lagi yang duduk. Udah menyembah Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan. Terakhir saya mau pulang dipanggil lagi Bapak Ibu Saudara, saya dipanggil. Yuk sini dulu Santo, saya mau beritahu ya. Ibu senang sekali. Kenapa? Saya melihat Santo itu duduk, ada satu sosok lagi yang duduk di situ. Merinding Bapak Ibu Saudara. Merinding karena apa? Sukacita. Bukan ketakutan, saya sukacita. Ternyata waktu itu juga saya langsung, bukan bertobat Bapak Saudara, saya langsung sadar bahwa setiap ada perjanjian untuk beribadah, di mana kita tempat untuk beribadah itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Katakan amin.
Makanya kalau perhatikan rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara, di mana ada perjanjian hari Minggu kah, mau ibadah jam 9, jam 11, jam 1, kita usahakan ada sebelum ibadah kita dimulai. Karena hadirat Tuhan ada di tempat. Ya, sekarang rumah Tuhan, coba saya artikan rumah Tuhan dulu ya. Rumah Tuhan adalah tempat di mana hadirat Allah dinyatakan, ya. Dinyatakan tempat umatnya berkumpul seperti ini ya, bersekutu dan mengalami pertumbuhan rohani. Kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Rumah Tuhan bukan semata-mata cuman sebuah gedung Bapak Ibu Saudara. Ini gedung enggak, di mana Bapak Ibu Saudara beribadah, di situ adalah rumah Tuhan. Tuhan bertata dan melainkan persekutuan orang-orang percaya yang hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus. Tengah-tengahnya ada kasih Kristus, ada kebenaran, ada di situ Bapak Ibu Saudara. Sekarang rumah yang menjadi kesukaan ya. Rumah Tuhan yang menjadi kesukaan adalah tempat di mana hadirat Tuhan dinikmati, bisa dinikmati. Kita boleh menikmati yang datang dengan letih lesu, pulang dengan bersorak-sorai, yang sakit dipulihkan Tuhan, yang masih ada beban berat ditolong oleh Tuhan. Begitu juga gunung-gunung kehidupan. Tadi kan puji-pujian ada bilang ada gunung, tetap percaya ada kuasa Tuhan. Toh lewat lembah yang kelam ada Tuhan. Begitu kan? Kita seperti itu. Benar Bapak Ibu Saudara. Makanya lewat rumah Tuhan dijadikan kesukaan, di mana di situ katakan dan hubungan Tuhan dirindukan. Hubungan Tuhan kita rindu, hubungan kita dengan Tuhan itu rindu sekali. Begitu Bapak Ibu Saudara. Dan ibadah tidak dijalani hanya sebagai formalitas aja, rutinitas. Ya datang lagi, aduh ibadah lagi. Ada tuh. Mungkin yang family cell juga begitu mungkin. Kalau boleh tolong bertobat sama-sama. Jangan seperti itu. Tapi kita rindu untuk beribadah. Bukan cuma makanan yang enak, enggak usah pilih makanan, yang penting beribadah kepada Tuhan. Kita dapat apa Tuhan? Apa yang Tuhan mau beri buat saya? Lihat firman-Nya untuk menguatkan supaya bertumbuh, kerohanian bertumbuh. Terakhir lagi yaitu melainkan sebagai perjumpaan yang hidup dengan Allah. Ada perjumpaan. Kalau rumah Tuhan yang menjadi kesukaan Bapak Ibu Saudara, itu ada perjumpaan dengan Tuhan. Sekarang kita lihat ya, dari ciri-ciri rumah Tuhan sehingga menjadi rumah Tuhan yang berkesukaan apa? Coba lihat ya, ciri-ciri rumah Tuhan menjadi kesukaan. Yang pertama adalah ada hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi jaga baik-baik kehidupan Bapak Ibu Saudara. Waktu mau datang juga tolong persiapkan baik-baik. Tolong nikmati hadirat Tuhan. Pelayan-pelayan yang ada juga mesti jaga baik-baik apa yang dipercayakan. Pelayanan apapun yang dipercayakan kita jaga baik-baik yang namanya hadirat Tuhan. Jangan sampai di sini udah mulai main musik atau apa, atau singers WR di belakang berkata-kata yang kotor, yang jorok Bapak Ibu Saudara. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Makanya kalau gereja mau jadi gereja yang menjadi kesukaan, kita mesti jaga betul-betul hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat 2. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jadi pemazmur loh. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup Bapak Ibu Saudara. Kita jaga baik-baik. Supaya apa? Kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Rindu sama hadirat Tuhan. Firman katakan sini. Apalagi coba. Hadirat Tuhan adalah pusat di rumah Tuhan. Kalau nggak ada hadirat Tuhan, semuanya sia-sia. Makanya tolong pendoa-pendoa ya, minta hadirat Tuhan turun sebelum beribadah untuk rumah Tuhan ini. Amin. Supaya apa? Tuhan hadir. Karena dia adalah pusat. Mau dapatkan sukacita, ada di rumah Tuhan. Mau damai sejahtera yang sejati, ada di rumah Tuhan. Ya, kepuasan rohani juga ada di rumah Tuhan. Amin. Itu yang ciri pertama adalah adanya hadirat Tuhan. Kedua adalah kekudusan Bapak Ibu Saudara. Kekudusan itu penting ya. Ada firman Tuhan, coba saya buka di Mazmur 93 ayat 5. Peraturanmu sangat teguh ya, tegas Bapak Ibu Saudara. Peraturannya firman Tuhan disampaikan itu tegas. Baitmu layak kudus. Kudus. Ya, bait Tuhan kudus. Ya Tuhan untuk sepanjang masa, ditambah lagi satu ayat Ibrani 12 ayat 14 ya. Berusahalah hidup
damai dengan sesama orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat siapa? Melihat Tuhan. Berarti penting kekudusan Bapak Ibu Saudara. Makanya bagi orang yang jadi pelayan-pelayan Tuhan, tolong jaga baik-baik tuh hidup. Ada persoalan yang berat dalam keluarga kah? Perbuatan yang enggak layak di hadapan Tuhan, di saat melayani berhenti dulu. Minta izin kepada yang ini, bilang saya berhenti dulu. Untuk sementara untuk pemberesan, supaya ini mimbar ini enggak menjadi mimbar yang enggak kudus. Bapak Ibu Saudara, minta maaf. Kan ini rumah Tuhan. Makanya kekudusan itu penting. Amin. Kalau so ditunjung untuk melayani, kalau masih hidup enggak war-war, lebih baik stop dulu Jo. Stop. Berhenti dulu. Sejenak berdoa kepada Tuhan, mundur satu langkah. Ada hamba-hamba Tuhan ya, bisa didoakan, selesaikan. Keluarga, kekacauan ada, boleh diselesaikan juga. Bapak Saudara, itu penting. Karena rumah Tuhan. Amin. Hiduplah kudus. Cuma Tuhan juga yang mau hadir ibadah, berdoa dulu supaya enak. Orang datang sama-sama menjaga kekudusan di tempat ini. Amin. Oke. Dan yang selanjutnya adalah firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan diajarkan dengan benar Bapak Ibu Saudara, dihidupi dan menjadi terang untuk menuntun kehidupan jemaat. 2 Timotius 3 ayat 16 saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ya memang bermanfaat, ini firman Tuhan ya. Untuk mengajar, kalau firman Tuhan diteruskan buat Bapak Ibu Saudara, ada yang mengajar, itu puji Tuhan, Tuhan mengajar kita lebih pintar lagi. Supaya itu dunia enggak mengombang-ambing kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengajar ya, untuk menyatakan kesalahan kita kalau ditegur, puji Tuhan. Ya kayak Pak Edi bilang, puji Tuhan kalau dapat tegur. Ya seperti itu, supaya ada kesalahan kita boleh ubah jadi kebenaran Bapak Ibu Saudara. Apalagi memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik buat orang semakin dewasa dalam Tuhan, semakin siap dalam Tuhan, semakin siap walau dipanggil hari ini juga siap Tuhan. Ya toh, supaya sama-sama kita belajar. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Makanya firman Tuhan yang hidup itu membawa Bapak Ibu Saudara bertumbuh. Buat kami juga hamba-hamba Tuhan sudah dipercayakan dari jauh-jauh hari, 2-3-4 minggu sudah diberitahu. Kami juga susun. Kami juga masak tuh firman Tuhan supaya bagus, supaya sesuai dengan Tuhan mau untuk jemaat Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara doain kami juga buat yang hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar, supaya kami beri yang terbaik dan firman Tuhan dibentangkan dan kita diberkati. Amin. Oke, apalagi ada pemuritan. Ya, ciri-ciri gereja, rumah Tuhan yang disukai adalah adanya pemuritan. Di tempat ini ada enggak? Ada. Grow One dan Grow Two. Mau ministry class juga ada di tempat ini. Bagi jemaat baru boleh ikut New Life Bapak Ibu Saudara. Semua dipersiapkan, ada pemuritan mesti ada buat rumah Tuhan yang disukai. Ya, sekarang lihat dulu pemuritan di Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Ya, ini tugas buat rumah Tuhan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ternyata bukan cuma sampai ke kita aja diajarin, tetapi buat tiap-tiap orang lagi yang baru-baru datang, kita tetap menjalankan yang namanya pemuritan. Ada amin? Gereja ini ada enggak? Rumah Tuhan ini ada? Kok ada, puji Tuhan. Ya, keempat ya. Jadi 1, 2, 3, 4 aman ya. Sekarang yang kelima terakhir. Buat ciri-ciri rumah yang menjadi kesukaan, yaitu kehidupan, ada kehidupan yang diubahkan Bapak Ibu Saudara. Ini coba saya bukakan di 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya apa? Setiap perbuatan yang ada itu terlihat. Walaupun bisa dipura-purakan di gereja bergandengan tangan dengan suami istri begini berjalan Bapak Ibu Saudara, tetap ujung-ujungnya keluar itu menjadi satu hal yang enggak terselubung buat orang lihat Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ayo
tompe kehidupan hari-hari ini udah masuk gereja udah susah leh. Mungkin dari ujung ke Sawangan, ujung Paniki mungkin datang kemari, kok hidupnya nggak ada perubahan sama sekali. Artinya apa? Gereja, fungsi gereja gimana coba? Kami juga mau belajar. Sama-sama ayo kita tangkap tuh firman Tuhan. Tadi katakan yang nomor 3, nomor 4 tadi firman Tuhan disampaikan ya. Ada pemuritan. Nah, sekarang kehidupan kita mestinya ada perubahan buat setiap orang. Setiap kehidupan kita buat keluarga kita ada perubahannya. Ya, pertemuan dengan Tuhan, maksudnya kehidupan dengan yang diubahkan ini adalah pertemuan dengan Tuhan menghasilkan perubahan yang hidup, yang nyata dan semakin hari serupa dengan Kristus dan ujung-ujungnya kita akan serupa dengan Kristus. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Oke, jadi 5 poin itu aman di dalam gereja yang rumah Tuhan yang disukai ya. Sekarang masuk dalam sikap yang benar saat datang ke rumah Tuhan. Nah, ini penting ya. Mungkin Bapak cuma 4 poin kok. Jadi memang jam-jam mengantuk nggak apa-apa. Kita maju terus. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan masuk. Sikap yang benar ya, cuma 4 poin kok, tenang aja. Yaitu yang pertama adalah datang dengan rasa hormat. Bapak Ibu Saudara, kita mesti datang kepada Tuhan nggak asal-asalan. Makanya kita mesti persiapkan, kita melayani ini kok hari ini sudah aku persiapkan dari beberapa hari lalu, ambil puasa mungkin, ambil doa supaya siap, supaya layak di hadapan Tuhan. Karena kita apa? Rumah Tuhan ini yang kita layani adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak asal-asalan. Tapi kita beri yang terbaik, rasa hormat kepada Tuhan. Cara hormatnya gimana? Berpakaian rapi lah. Toh gereja bilang warna begini nggak apa-apa, sesuaikan aja. Apa yang ada, yang mendekati aja. Kalau saya koordinator seperti itu, saya bilang nggak bisa ikutin, kamu pilih yang mirip-mirip aja. Supaya nggak menjadi beban. Yang penting hormat kepada Tuhan, jangan pakai sampai yang aneh-aneh begitu Bapak Saudara, yang kurang kain atau apakah. Cari yang pas, yang rapi. Supaya kita enak dan melayani Tuhan, gak jadi batu sandungan buat orang lain. Buat jemaat Tuhan juga datang dengan sikap yang baik, yaitu hormati Tuhan juga. Ada amin? Oke, ya kita buka firman Tuhan coba satu ayat. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Bapak Ibu Saudara, udah ada kok kalau mau beribadah, sedangkan mau ketemu dengan presiden aja, itu mesti pakainya mantap Bapak Ibu Saudara. Mau bikin paspor aja kalau masuk itu mesti pakai sepatu. Kaos dimulai kaos oblong, mesti ada yang kaos kerah Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak disuruh pulang. Itu di tempat bikin paspor loh. Apalagi menghadap di rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya mesti yang terbaik. Yang bukan terbaik maksudnya yang mahal-mahal enggak. Yang rapi. Yang layak. Tuh. Itu menghormati Tuhan. Sekarang yang kedua, sikap kita. Yaitu datang dengan hati yang benar Bapak Ibu Saudara. Datang hati yang benar maksudnya sini datang dengan hati yang bersih, yang mau diperiksa dan diperbaharui oleh Tuhan. Ini satu ayat coba ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Haleluya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang kalau orang datang itu dengan hati yang benar, sikap hati yang benar. Kalau datang kemari kita fokus untuk mau menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Toh nggak ada yang lain. Ya, sikap hati yang benar. Datang kemari kalau mau beri persembahan aja, mesti persembahan, Tuhan ini milik saya. Beri dengan sukacita, saudaraku. Itu hati yang benar. Jangan beri dengan hati yang habis ini enggak. Beri yang benar. Tuhan enggak melihat banyak, tapi melihat hati yang benar untuk memberikan mungkin persembahan kita. Atau apapun yang kita berikan hari ini dalam pelayanan kita kah. Dengan hati yang benar, yaitu fokus kepada Tuhan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sisa 2 poin ya.
Sikap yang benar saat datang ke rumah Tuhan. Yang ketiga adalah saat kita mau mendengarkan khotbah, Bapak Ibu Saudara, usahakan firman Tuhan itu kan kudus ya. Itu kita fokus penuh kepada Tuhan. Jadi jangan sampai firman Tuhan disampaikan, tolong nggak dapat apa-apa. Banyak loh begitu. Jujur aja kalau saya datang ke firman Tuhan, saya selalu begitu. Kalau enggak saya foto. Setiap pemberitaan firman saya foto. Pulangnya saya renungkan kembali Bapak Ibu, saya bisa menyampaikan kembali apa yang pendeta sampaikan. Karena saya tangkap, saya fokus. Maka saya boleh berdiri di sini. Kalau enggak saya enggak ada ini. Enggak ada keberanian. Karena saya tahu firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu Saudara. Makanya fokuslah kepada firman Tuhan. Ada amin. Yo, makanya kedatangan Bapak Ibu Saudara nggak sia-sia, udah mengantuk lagi, lapar lagi, kok nggak dapat apa-apa, kan sayang, toh, usahakan dapat. Oke, coba lihat di ini dulu, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, kaya loh. Perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu kekayaan Bapak Ibu Saudara ya, di antara kamu supaya tak diam dan tombe hidup ya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya sehingga kamu, katanya sini kan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, itu bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan firman Tuhan, enggak sampai 4 orang aja, aduh udah firman Tuhan, puji Tuhan. Toh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cuma orang yang pegang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada orang lain yang perlu, bagikan kepada mereka, ya suruh datang beribadah dulu. Baru diberkati Tuhan, cari kerajaan Allah. Toh kan seperti itu. Jadi nggak tolong berhenti aja sendiri. Firman Tuhan yang berkata tadi, supaya Tuhan bisa mengajar, membagikannya kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, sekarang yang terakhir, ya. Jangan lupa dia sikap tadi. Datang dengan rasa hormat, datang dengan hati yang benar, fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat adalah turutlah mengambil bagian dalam pelayanan. Saya nggak mau kita semua cuma jadi penonton Bapak Ibu Saudara. Nggak mau semua hanya jadi jemaat aja. Ini gereja ini perlu juga pelayan-pelayan Tuhan. Di mana Bapak Ibu Saudara yang 4 tahun, 5 tahun di tempat ini masih aja duduk manis, datang minggu datang lagi, nggak ada bergerakan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita berkomitmen lagi ya. Soalnya banyak, kita adalah satu tubuh. Coba buka dulu firman Tuhan ya. Kita bacakan buat Bapak Ibu Saudara supaya berikut udah bisa ikut melayani. Benar begitu? Oke. Jadi Roma 12 ayat 4 sampai 6. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Sini banyak anggota. Satu tubuh. Ya, ini kayak kami juga pelayanan di sini ada WL, singer, pemain musik, kemudian di belakang ada SM, ada usher, ada pendoa, Bapak Ibu Saudara, ada kolektan juga di situ, ada tukang parkir, toh ada yang satpam di situ, ada yang tukang bersih juga di sana, Bapak Ibu Saudara. Itu kami ada satu tubuh, Bapak Ibu Saudara, yang mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ini firman Tuhan katakan, makanya nggak perlu iri. Lihat orang bikin ini, aduh melayani hebat sekali. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk melayani. Amin. Kemudian apa lagi? Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, kita sama. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, ya, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Setiap orang mempunyai kepercayaan sendiri. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini percayakan Tuhan, mungkin ya suka jadi usher ya. Ikutin yang namanya journey di tempat ini. Ada Grow 1, Grow 2, ya, kelas ministry. Ada New Life juga, ikut aja Bapak Ibu Saudara. Kami akan melihat, mungkin dengan FCL, ketua-ketua FEMESEL, itu bisa melihat yang cocok yang mana buat kita bisa melayani. Itulah gereja Bapak Ibu Saudara. Itulah orang-orang yang sikap yang benar di dalam gereja. Jadi jangan sampai terdiam begini. Ya, mau ya bertumbuh,
Yo, tepuk tangan, mari saya jemput bangkit berdiri. Ada satu ayat kita baca sama-sama. Haleluya. Ada satu ayat kita baca sama-sama sebagai ayat penutup, yaitu di Mazmur 23 ayat 6. Ya. Baca sama-sama, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi orang-orang yang merindukan rumah Tuhan menjadi kesukaan Bapak Ibu Saudara, itu kebajikan dan kemurahan ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya yang menikmati, karena saya tahu, saya merasakan hal yang ada. Kebajikan, kemurahan. Kebajikan buat apa? Setiap hal yang diizinkan Tuhan, terus bisa bersyukur kepada Tuhan. Belum ditolong Tuhan pun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kemurahannya apa? Apa yang gak pernah dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, dipikir dalam hati kita, itu disediakan buat kita. Orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi rumah Tuhan. Amin. Oke, kita bersyukur pada Tuhan, kita angkat pujian. Kau baik Tuhan. Hanya dekat Allahku. Ya, kasih Tuhan. Rasa tenang Hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Amin Tuhan, Kau baik. Ada kekuatan yang baru buat kami. Kau telah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, amin Tuhan. Ajar kami untuk bersekutu Tuhan, untuk menghormati rumah-Mu di tempat ini, untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus Bapa. Oh, diam dalam hidup, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu. Amin Tuhan, Kau baik. Yes Tuhan, Kau bangkitkan roh kami Tuhan di tempat ini. Ajar kami untuk mengasihi Engkau Tuhan, untuk mengasihi Engkau di tempat ini, di rumah Tuhan, di mana kami beribadah. Kami mau Tuhan, Engkau yang menuntun hidup kami. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu, yes Tuhan, Kau baik. Bersekutu dengan, amin Tuhan, berbicara Bapa di setiap kami. Kami mau Tuhan, Kau mengubahkan paradigma kami tentang rumah Tuhan yang adalah tempat ketinggalan, tempat tinggal-Mu di tempat ini Bapa. Haleluya. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ajar kami untuk menghormati-Mu. Ajar kami Tuhan, beri hati kami yang benar Tuhan. Setiap firman yang kami dengar Tuhan, ajar kami untuk berubah. Ajar kami untuk lebih baik lagi lihat pengajaran yang ada. Begitu juga Tuhan, untuk peneguran, untuk kesalahan-kesalahan kami, biar kami menjadi orang yang benar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau teruskan berbicara, Roh Kudus Engkau ambil alih apa yang penyampaian firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan, itu menjadi rema buat kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk Boleh tangan yang sekali lagi lebih meriah tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi pujian ini dengan hati yang rindu. Katakan ku ingin selalu, come on. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu Tuhan. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lagi katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersamamu sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami menikmati hadirat Tuhan. Di tempat ini kami diajar, dimuridkan, dididik. Di tempat ini kami dibawa terus menjadi dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Biar setiap kami Tuhan semakin memiliki rasa cinta akan rumah Tuhan, bait Allah, sehingga hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami. Berikan kami roh pengertian untuk menangkap dan mengerti. Pulang dari tempat ini kami bisa mempraktekannya. Aku berdoa untuk hamba-Mu Bapak Susanto, di dalam pekerjaannya, dalam usahanya, di dalam pelayanannya semakin luar biasa lagi. Kami percaya keluarga ini diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.